kita sebagai orang Indonesia sih sebenarnya harus sedikit bersyukur dibanding kalau orang Korea atau orang Cina. Nah, Kayaknya culture deh ya. Mungkin ya Asian in general. Culture critical thinking itu kan nggak ada di Asian education. Nah, itu kalau kelas yang seperti itu ya dulu saya juga stres pada awalnya. Ini gimana caranya untuk bisa mendapatkan A? ada unsur mengemis rasa iba ya. Enggak juga, tapi Perhatian. Anda sedang berada di ruang cerita santai non-edukatif bersama seminar edukasi musik. tapi belajar banyak. Certainly Pasti. bikin kita lebih dewasa. Gitu. Emang kalau kuliah di sini nggak bikin kamu dewasa? Oke, mungkin itu juga faktor umur atau gimana nggak tahu. Maksudnya di UPH, di UPH nggak bikin dewasa. Pastinya bikin dewasa, tapi kayaknya masih ya itu tadi pengetahuan kita tuh masih terpisah gitu loh. Jadi terus learning attitude-nya agak different gitu loh. Last time di UPH dulu kita tergantung sama guru banget tentang assignment pieces-nya gitu. Kayak guru yang kasih suggestions gitu. Oke, kamu main ini, kamu main itu. Tapi kalau di US biasanya mereka terlihat cuek, tapi enggak sih sebenarnya itu memang learning attitude mereka atau education filosofinya mereka gitu. Semuanya harus kamu yang decide, kamu yang bertanggung jawab gitu loh atas decision kamu gitu. Jadi level of maturity-nya di sana di US kayaknya lebih tinggi gitu. Ya. Mungkin bisa dibilang dikasih tanggung jawabnya di kita itu 95% gitu. Dosen tuh cuma 5% yang cuma wing gitu. Lu mesti jalan sendiri gitu ya. Iya. Kalau di kita masih terlalu banyak diurusin mungkin. Iya, terus kitanya juga as a student kita masih kayak expect guru itu harus kasih kita banyak informasi. Betul. Gitu. Ya. Kayaknya culture deh ya. Mungkin ya Asian in general. Culture critical thinking itu kan nggak ada di Asian education. Sama kayak di Eropa, culture classical music yang udah dari bayi dengerin classical music, kita di sini dengerinnya dangdut dari bayi SD. Ya. Jadi kayaknya culture shock sih kayaknya itu. Bener sih, sama. Aku juga ngerasain itu di Eropa juga. Maksudnya orang yang nggak main musik aja udah ngerti gitu. Kayaknya ngerti lebih banyak tentang gue. Perbendaharaan repertoarnya tuh ngertinya lebih banyak gitu daripada aku yang main piano dari kecil gitu. Karena memang itu bagian dari kultur mereka. Dan yang Christine bilang tentang kultur kemandirian juga sama ya. Maksudnya orang luar kan di sana kalau pergi ke sekolah ya udah bawa kunci sendiri, pulang sendiri gitu kan. Dari anak-anak dari kecil kan juga begitu gitu. Jadi kita memang harus ngerawat diri kita sendiri, harus explore sendiri gitu, bukan terus dicekokin gitu. Mungkin memang kultur itu ya. Kamu juga merasakan stres yang sama, Tin? Kamu kan, kamu berbaginya sama Desi ya? Enggak, aku pulang dia berangkat. Jadi kalian Film sendirian? Korea banget. Jadi dia menggantikan posisiku di Dr. Smith. Iya. Iya. Jadi waktu Desi di sana, kamu sendiri? Nggak ada orang Indonesianya? Sama Regina, tahu? Oh, Regina. Iya. Ya, tapi Regina itu S1, dia ambil S1. Tapi kita beda guru, Regina sama Dr. Spooner kan? Iya. Kita beda guru, cuman kita share apartemen. I see. Jadi kalau di US itu emang bener kata Jijil, yang bikin culture shock lagi adalah kalau di UPH nih, kita misalnya latihan bareng kan. Terus nanti kalau aduh ayo kemacil, semua keluar kemacil gitu kan. Nanti latihan lagi, masuk. Kalau di US nggak mungkin kayak gitu juga. Kita lu latihan sendiri, gue latihan sendiri. Kayak bener-bener sendiri-sendiri. Ini waktuku latihan. Oke, habis nih kalau di Kansas itu kan share practice room, jadi satu practice room berdua. Ya udah kamu ngomong sama, maksudnya nggak ada kayak biasa orang Indonesia kan suka bergerombol ke sini bareng, ke toilet aja barengan kan. Kalau di sana kan enggak.
Bener. Kita benar-benar kayak domba. Iya, 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 Jadi iya. beda banget sama di UPH yang kayak ya temennya kayak begitu, sedangkan di sana lu harus sendirian, lu mesti mandiri, lu semuanya harus sendirian kayak gitu kan. Terus kalau ada tugas itu memang dari bahasa itu yang pelajaran kayak history, yang pelajaran yang susah-susah itu bule pasti dapat A kebanyakan. Kita sudah setengah mati ke writing center 10 kali. Kalau di Kansas tuh ada yang namanya writing center. Jadi writing center itu ada kayak anak mungkin jurusan Inggris atau jurusan apa yang bantuin benerin vocab dulu. Vocab, bantuin benerin grammarnya. Jadi kita bisa ke sana untuk check-in paper kita berkali-kali gitu. Kita meskipun udah ke writing center berkali-kali, 10 kali, atau waktu itu dibatasin Tetap sih, nggak masih boleh dapat. 10 kali. Tetap nggak mungkin dapat A. Nggak tahu gimana caranya dapat A. Iya, 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 iya. Cuman kalau untuk ujian, misalnya kayak kita ada exam ya, hafalin ini. Bahannya dari sini nih, keluar. Ini lahir tahun berapa, anak Asia paling jago. Nilainya A, Iya, iya, semua. iya. Bulenya B gitu kan. Writing, kita nggak bisa. Paling stressful di situ. Kalau ada tugas kayak bikin paper, bikin itu, oh, gila banget. Mau kerja sampai bermalam-malam juga nggak bisa. Ya itu sih susahnya. Kalau untuk majornya sendiri kan Dr. Smith tuh orangnya dia pedagog banget ya. Maksudnya dia ngerti kita dari Indonesia, pas dia ngerti kita perlu adaptasi dan lain sebagainya, is fine. Cuman kalau dari kelas-kelasnya itu sebenarnya yang bikin stressful gitu. Dan nggak ada teman gitu kan. Jijil masih untung tuh ya, dia masih ada, yuk habis latihan yuk makan bareng sama Michelle gitu. Itu masih Ya, bisa fiturnya. bener. Ya, schedule kita basically the same. Iya, iya, iya. Kita udah kayak conjoined twins gitu, kemana-mana berdua. Kembar siang. Ya. Tapi ngerti sih yang Desi maksud, itu kan kayak kelas musikologi di Amrik itu kan lumayan kuat kan. Ini kelas musikologi bukan sih Des, yang kayak Iya. romantic literature, keyboard literature, symphonic literature, and then kayak bahkan ada yang kayak lebih spesifik lagi ke komposer-komposer kelas B itu kan yang dibutuhkan, yang kasih assignment-nya itu kan writing kan. Nah, itu kalau kelas yang seperti itu ya dulu saya juga stres pada awalnya. Ini gimana caranya untuk bisa mendapatkan A? Terus kan writing itu kan a certain issue buat kita gitu kan. Kadang grammars and vocabs kan nggak perfect gitu. Dulu saya approach-nya adalah kita harus sering-sering ke profesornya untuk at least letting them know our current standard and how we work so hard to just do one writing and then do one assignments gitu. So they roughly know kayak our standard itu gimana, kita mulai titik awalnya dari mana gitu. Terus kita titik akhirnya di mana, jadi mereka bisa melihat gitu seberapa besar usaha kita gitu sebenarnya. Jadi ada unsur mengemis rasa iba ya. enggak juga, tapi ya itu juga karena mereka kan juga encourage student untuk kayak bertanya gitu kalau misalnya emang sesat di jalan gitu kan. Jadi ya win-win situation I guess. Ya. Tapi itu emang harus dicontoh sih, emang bener ya, maksudnya untuk ngasih lihat kita tuh usahanya segini gitu ya. Kita tuh datang dari sini loh, dari 0 to 20. Makanya Jijil kirim foto ke Arut. Supaya tahu dia Kirim foto ke Karut ya. Oh bener. Ini udah usaha keras banget loh, sampai starving, sampai gitu pingsan. ya, tipenya dia emang playing victim dari awal berarti emang ya. Ya, begitulah. Iya ya. Terus tapi itu layak dicontoh sih, itu patut dicontoh menurut aku. Nggak, maksudnya Survival bukan skill. victimnya. bukan ya survivor skill bener, tapi maksudnya untuk ngasih lihat lah, karena kan beberapa orang memang ngerasa kayak gue usaha aja udah ntar gue kumpulin sebisa gue gitu, tapi mungkin butuh lebih dari itu kalau kita berada di culture yang lain ya, karena kan orang punya asumsi masing-masing, profesor pun punya asumsi masing-masing dan mereka bisa berasumsi lu malas banget sih nggak ngerjain,
Padahal kita udah nangis-nangis gitu ngerjainnya. Mati-matian gitu kan. Heeh. Ah, Dan kelasnya kelas besar gitu loh, Karut. bener, ngerti. Tapi kalau mungkin di Indiana lebih besar ya dibanding di Kansas ya. Betul. Kalau Kansas kan lebih kecil, mungkin beda dalam hal itu ya. Nggak tahu. Apa namanya? Tadi mau ngomong. Oh, jadi sebenarnya kalau kalau anak-anak sekarang nih yang ceritanya mau kuliah musik di Amerika gitu, mereka harus perkuat reading sama writing sih ya. Jangan cuma mengandalkan angka TOEFL kali ya. Karena itu akan sangat membantu kan. Maksudnya kita kan pasti per hari itu harus ngelahap kayak 50 halaman, ngelahap berapa gitu. Dan itu pasti reading comprehension pasti akan sangat membantu ya. Ya, readingnya harus kalau bisa yang berkaitan dengan musik. Udah ya, jadi Ya, nggak cuma bahasanya yang beda kayak kan. buat ngerjain TOEFL doang gitu. Betul, iya. Tapi misalnya kayak reading Harry Potter aja mungkin nggak membantu gitu ya. Different. Ya, Ya, textbook ya, textbook. textbook bener. Ya. Kenapa, Tin? Yang penting kan vocab-vocab musiknya yang kita nggak familiar gitu kan. Ada usulan buku? Usulan buku ya. Norton, Aduh, aku paling nggak mau standar. nyebut itu, nggak mau nyebut itu, tapi kakak tiba-tiba sebut aja. Aku masuk ini loh kelasnya si Bookholder loh waktu itu, kelas Oh, 20th oke. Century-nya. Ah, Ya, wah, susah. Aduh, tapi amazing banget. Dari nggak suka 20th Century sampai jadi suka 20th Century. Itu wow. kelas yang sangat berguna sekali. Dan bisa kelihatan dia guru yang pengertian. Oh kamu dari sini, akhirnya kamu sampai Jijil ke dapat sini. A itu, Jijil dapat A. Iya. Tapi benar-benar saya harus, wah benar-benar nggak latihan kadang itu. Benar-benar harus di library berjam-jam. Ya. Hmm. Tin, gimana Tin? Apa tuh? Kamu gimana? Kamu yang nyebut Norton duluan sih tadi. Aku cuma menoakan kamu, bikin toa dari kamu. Dia yang nyebut Norton duluan. Kamu udah baca Norton sebelum berangkat ya? Enggak. Tentang Christina Manasari. Lahir di Jakarta dan memperoleh gelar sarjana seni dengan beasiswa penuh dari UPH Conservatory of Music dan gelar Master of Music dari The University of Kansas di bawah bimbingan Dr. Scott McBride Smith. Ia telah menggelar banyak resital tunggal dan kolaboratif di Indonesia, Malaysia, dan Amerika. Ia juga memenangkan American Protégé International Competition untuk piano four-hand dan tampil di Carnegie Hall, New York, USA. Selain berpengalaman menjadi guru musik full-time di SPH Lipo Village, Karawaci, dan dosen piano di UPH Conservatory of Music, ia juga pernah menjadi korepetitor dalam kelas pengaba Budi Utomo Prabowo di Musikasa, Jakarta. Saat ini, Christina mengajar piano secara online dan on-site di Surabaya dan bergabung dengan Quattro Music Academy in Surabaya dan Musicians in the Making San Francisco, USA. Dengan beragam pengalaman dan pendidikan musik, Christina menggabungkan beberapa metode ke dalam sistem pengajarannya, seperti Suzuki, Kodali, dan Dalcroze. Melalui sistem yang terintegrasi, maka setiap anak akan secara unik dapat mengembangkan musikalitas yang lebih komprehensif. Untuk mengenal lebih dalam, mari berkunjung ke YouTube channel Christina Manasari yang menampilkan beberapa performance dan pengajarannya. Kurang lebih sama struggle-struggle-nya, kaget-kagetnya waktu ngelihat masuk kelas tuh udah ready dengan questions. Terus bahwa setiap kelas itu pasti punya reading assignment, writing assignment di setiap kelasnya. Jadi nggak ada yang namanya jumlah SKS mungkin kelihatannya dikit ya satu semester, seolah-olah cuma Benar. tapi beneran dah 10 SKS itu tuh udah habis bless waktunya. Dari yang aku jarang di library waktu di UPH, di sana ya habisin waktunya di library. Ya. Terus paham caranya library. Sampai ada satu kelas khusus ya Des untuk tahu gimana caranya nyari buku di library gitu kan. Iya, betul. Kayak buat orang. Kelas bibliografi. Terus untung masih ada kelas bibliografi itu untuk bantuin cara bikin paper dan segala macem gitu.
Oh, itu diajarin juga kayak cara kamu bikin katalog, cara mengorder buku segala macam gitu diajarin nggak? Enggak ya? Maksudnya? Misalnya kalau kamu mau bikin your own library gitu, bagaimana kamu bikin katalog, bikin bikin susunan, bikin apa gitu enggak ya? Secara tidak langsung mungkin ya, karena kan iya itu Lebih yang diajarin bikin papernya kayaknya Kak Ruth. Oh, oke oke. Tulisnya gimana. Kalau misalnya Oke. ngutip kayak bikin daftar pustaka, kalau ngutip gimana kayak gitu Ya ya ya, penulisan skripsi berarti ya istilahnya kira-kira. untuk Cuma nyiapin ke situ. kita sebagai orang Indonesia sih sebenarnya harus sedikit bersyukur dibanding kalau orang Korea atau orang Cina yang bahasanya ngomong bahasa komposernya aja pakai Susah. In Iya. Chinese, yeah, in Chinese or in Korean they have their own teorinya juga composition. kan kita kayak tonik dominan paling nggak ngerti lah ya Kak Ruth ya. Nah, Mereka kan sudah benar lain benar. banget Ya ya ya. huruf Benar benar benar. ya kan kayak bahasa Inggris aja mereka translate pakai Korea dan alfabetnya pakai Korea semua di alfabet pakai Korea jadi kayak gua ngelihat kayak temen aku yang dari Korea dari Cina itu kayak untunglah jadi orang Indonesia. Dan mereka tuh kerjanya keras sekali ya. Maksudnya mereka semangatnya tuh kayaknya apinya di gigi 5 terus gitu loh. Betul. Jadi kadang kalau gue lagi males gitu liatin aja Chinese students yang yang kayak gitu aja luar Kekompor biasa gitu. Iya, Benar gila benar sih benar. memang. Itu Ya, berapa kali lipat lebih susah sih buat mereka pasti benar benar benar. bahasa Inggris. Aku jadi ingat ini sih dulu pas dalam persiapan pergi ke Indiana dulu, aku sama Michelle itu ambil kelas history lagi sama Pak Mar. Oke. Kita berdua. Karena memang ada placement test kan. Habis itu kita harus kayak pas nyampe sana udah harus langsung belajar history lagi. Nah, ini sebenarnya bisa dicegah kalau kita kelas historinya sudah kayak bener gitu dari awalnya. Kan kita dulu punya kelas history kelas kayak year pertama kan. Year pertama kayaknya udah ada history gitu. Tapi Tahun doang kalau di UPH 1 tahun. 4 semester nggak sih? 2 semester kayaknya ya 2 semester. Kurang 2 semester. ya. Terus I think kayaknya 2 semester terakhir itu baru sama Pak Mar kan capstone history itu kalau nggak salah. Nah, ya. itu membantu banget sih ya karena kita pakai buku yang sumbernya bukunya sama waktu itu yang dipakai sama Pak Mar. Jadi nggak begitu kaget. Terus ya kalau kelas historinya udah bagus dasarnya awalnya gitu menurut aku sih nggak bakal begitu stres ya jadi bisa terbantu gitu Sebenarnya pas di sana. bener sih. Jadi maksudnya kalau kita mau ngomongin nih adik-adik nih yang ceritanya lagi mau kuliah ke luar negeri nih sekarang, biasanya kan kita fokusnya ke latihan piano, latihan piano, latihan piano. Ya kan? Maksudnya jadi itu seharusnya mungkin terjadi kayak dari SD SMP gitu ya. Begitu kita SMA kemampuan kita comprehend sesuatu juga sudah lebih matang, mungkin sudah waktunya kita lebih banyak spend time di buku dan pengetahuan yang lebih luas daripada melatih jari istilahnya gitu ya. Mungkin kan dengan mengetahui sejarah, mengetahui harmoni segala, wawasan kita juga lebih terbuka, filosofi kita tentang musik juga lebih matang, itu mungkin ngefek semua ke ini. Jadi memang benar sih yang Jijil bilang, aku juga dulu sama sekali nggak pengetahuan sejarah nol. Ya kalau bisa lebih awal lagi gitu di expose ke anak yang mau yang kelihatannya udah serius untuk ambil musik gitu. Benar-benar. Ya, jadi jangan cuma di psycho untuk latihan aja gitu, tapi juga disarankan untuk membaca buku. Dan dulu kayaknya kita pakai buku sejarah musik jilid 1, jilid 2 gitu ya nggak sih? Bahasa Indonesia kan kalau nggak salah. Iya, makanya mungkin di situ juga ya nggak apa-apa sih pakai buku bahasa Indonesia, cuman kalau ada pengantarnya gitu, kalau ada jebatannya gitu lebih awal, kayaknya lebih makanya yang kayak Kak Ruth bilang kalau misalnya bisa dari SMP udah tahu mau kemana, kalau misalnya SMP udah tahu mau ke musik gitu kan, jadi bisa disiapkan lebih early gitu kan. Tapi kita kan dulu kan persiapannya agak mungkin di later stage gitu kan, SMA terus baru decide oke mau ambil musik. Mungkin itu juga karena
kita decide-nya a bit too late. Kalau bisa decide lebih awal mungkin lebih bagus. Tapi itu tugas kita juga ya sebagai guru ya. Karena Diarahkan maksudnya itu kan. aku selalu mikir pokoknya nih ini murid harus disiapin kalau pada suatu saat dia mau kuliah piano dia harus sudah punya amunisi yang cukup gitu. Kalau pada saatnya nanti dia memilih nggak mau piano ya udah. Ya udah, kita kan udah try our best. Gitu. Tapi kan kalau dia yang celaka kan kalau dia mau milih tapi terus ternyata belum Betul. nggak sempet nih gitu. Yes. Oke, itu tips triks lah buat adik-adik. Kalau buat orang tua nih ada tips triks nggak? Kalau coba kita tanya ke Ibu dosen Christina Mandasari. Ganti sekarang istri loh. Ini Desi yang udah jadi mom. Iya, ya ampun deh. Kalau buat orang tua mungkin coba dengerin dan ajak diskusi anaknya gitu supaya bisa memahami kenapa anaknya mau masuk musik. Kalau bisa masuk musik dengan support orang tua itu kan sesuatu yang justru lebih bagus ya untuk kesehatan mental anaknya juga karena kuliah piano tuh melatih mentalitas banget gitu. Jadi butuh dukungan. Sekalian cari info bersama. Jadi kalau cari info bersama kan bisa lebih tahu nanti ngarahinnya mau sekolah kemana yang sesuai dengan budget, yang sesuai dengan familiarity, terus goalnya ke depan juga mau kayak gimana gitu. Jadi bisa disiapin lebih dini, lebih terplanning. Thank you. Desi terakhir ada tambahan? Ya sebenarnya kalau buat orang tua kenapa kok saya merasa beruntung sih Kak Ruth. Jadi sebenarnya kalau bidang yang dimasukin itu sesuai dengan minat anaknya, itu saya yakin pasti anaknya lebih totalitas lah, maksudnya ngerjain itu juga lebih senang kan. Nantinya kalau di dalam dunia kerja pun juga kan kita sebenarnya sebagai manusia kalau misalnya kerja itu sebenarnya bukan cuma melulu cari duit doang. Kita nggak mungkin senang kalau kita cuma cari duit tapi pekerjaan yang kita lakukan nggak sesuai dengan yang kita senengin kayak gitulah. Dan kalau sebagai orang tua kita punya anak, kita kan maunya anak kita sampai besok gede ya dia happy dengan life-nya mereka gitu. Jadi Kak, ada kepuasan batin ya. Betul. Jadi apalagi kalau 20 tahun mendatang itu mungkin kok aku merasa lebih banyak anak yang bakal tertekan mental atau kayak tantangan dunia luar itu semakin luas. Betul. Jadi kayak benar sih. Kalau dapat pressure lagi ditambah dari orang tuanya nuntutnya ini itu, kayaknya mau jadi orang yang dalam kutip waras itu bakal susah gitu kan. Iya. Bener banget. Waras tuh maksudnya mungkin berimbang ya. Balance gitu sebagai pribadi. Benar sih karena dalam setiap profesi apapun yang dipilih pasti akan ada halangan dan pasti akan ketemu ketidakadilan lah, kesulitan lah apa gitu. Dan kalau profesi itu adalah profesi yang kita pilih sendiri, kita pasti akan lebih kuat ngadepinnya dan lebih mau berjuang untuk mencapai garis akhir gitu loh. Tapi kalau profesinya kita disuruh sama orang tua, nanti kalau menemui kesulitan pasti Tuhan emang bukan mau gue gitu. Apa sih nyuruh gitu. Biasanya gitu. Karena sama aku juga dulu ditentang kan. Tahun pertama nyampe sono super stres, tapi nggak ngomel, dilakuin. Coba itu bukan kemauan aku, pasti udah ngomelnya udah kemana-mana gitu dan males usaha gitu jadinya. Iya. Ya bener. Ya memang tapi kadang jadi orang tua yang suportif kan juga nggak semudah itu ya. Maksudnya mungkin sebagai orang tua nanti juga harus menguji nih anaknya ngomong gue mau kuliah piano, beneran nggak lu serius nggak? Jangan ngomong doang gitu. Jadi harus kasih tantangan dikit biar lebih menguji, tapi juga harus suportif ya. Seninya menjadi orang tua. Selamat ya Des. Ya makanya si Desi mikir sampai 20 tahun ke depan. Yes. Betul. Sudah berpikir akan menjadi orang tua yang seperti apa nantinya. Di sini pembuka jalan memangnya selalu buat kita-kita. Betul. Bahkan buat gue.
Oke, ya wes kalau begitu, aduh thank you banget loh. Ini kita udah sejam lebih ya, jadi supaya kita sempat makan siang, kita sudahi saja. Terima kasih banget, Terima Jijil, kasih, Desi, Terima Rin. juga kesempatannya. Aduh, semoga membantu ya untuk teman-teman, adik-adik dan para orang tua mungkin yang mau menyiapkan anak-anaknya kuliah musik. Semoga pengalaman-pengalaman kalian ini sangat memperkaya dan memberi referensi lah pada adik-adik kita sekarang. Oke, terima kasih semuanya juga sudah menonton. Kalau ingin tahu ada pertanyaan apa, silakan tulis ya di kolom komentar. Mungkin juga ada ide berikutnya kita mau bahas apa, silakan ditulis. Oke, kita tutup resitatif hari ini. Oh, nggak ada like and subscribe gitu ya? Aduh, gue kan iya, bukan bener, YouTuber. Oh, Kita nggak mau jadi YouTuber, jadi tapi monggo kalau mau di subscribe dan dibagikan ke orang-orang biar lebih ini intinya sih maunya menjadi channel yang bermanfaat lah. Jadi tolong dibantu kalau ada ide, kalau ada apa silakan dengan senang hati. Oke, thank you banget ya sekali lagi Jijil, Desi, Titin. sama-sama. Stay safe, Ya. semoga sehat selalu. Oke, jangan keluar dulu. Oke. Ini kan pura-pura doang nih, pura-pura. Iya, pura-pura kan kita acting. Ah. Foto bareng. Oh, pakai yeay. mau pakai pose Boleh. apa? Pose Apa ya mau posenya? berpose? Pose Kitty. Oh, gimana? Gue nggak bisa, Jil. Nggak bisa ya? Itu paling mirip. Gimana sih? Ini aja. Oh, ini. Ayo udah, boleh ini paling Harus ini. di background Oke. kayaknya. Nggak kelihatan. Gini dengan Kitty. Oke, Kitty. 1, 2. Lagi. Oke, lagi. Apa lagi? Ya udah senyum aja lah biasa. Ya udahlah. Senyum profesional atau senyum gimana ini? Bodoh aja. Gitu ya? Gue baru tahu ada 2 macam senyum, Jil. Ya udah terserah lu mau senyum kayak apa terserah. Yang Atau penting senyum udah. Atau candid gitu, candid. candid. Tapi candidnya direncanain gimana sih? Gimana ya? Ya udah. 1, 2, bebas. 3. Thank you banget semuanya. Makasih kamu. Makasih Lagi kamu. kita nggak bisa reuni. Iya. Iya, harus ada ujian. Selamat makan siang ya semua. Oke. Bye. Bye-bye. Bye.